Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan semoga seluruh warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pengertian tekanan. Tekanan adalah besaran fisika yang menggambarkan beberapa besar gaya yang diberikan pada suatu luasan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan konsep tekanan, baik itu saat menginjak tanah, memompa ban sepeda, atau menyelam di dalam air. Itu salah satu contoh dari hukum tekanan. Konsep dasar tekanan di sini Bapak Ibu bisa melihat ada kalkulator, ada penggaris, ada jangka sorong, semuanya termasuk salah satu contohnya dari konsep dasar tekanan. Karena apa? Karena untuk menggunakan alat-alat yang ada di gambar di sini, itu semuanya membutuhkan tekanan. Tekanan atau diberi simbol huruf P besar dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan E per A, di mana P yaitu satuannya tekanan, yaitu artinya tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian F yaitu gaya, satuannya Newton. Kemudian A luas permukaan, satuannya meter persegi. Jadi rumus yang disebutkan tadi P sama dengan E per A untuk mencari tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Itu rumusnya. Satuan tekanan, satuan SI untuk tekanan adalah Newton per meter persegi atau dikatakan Pascal. Faktor yang mempengaruhi tekanan, besarnya gaya, luasnya permukaan, itu menjadi faktor yang mempengaruhi tekanan tersebut. Besarnya gaya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Semakin kecil luas permukaan yang dikenai gaya, semakin besar tekanan yang ditimbulkan. Tuh. Tekanan pada zat padat. Contohnya, di sini ketika kita berdiri, gaya berat kita menekan lantai. Tekanan yang dihasilkan tergantung pada berat badan kita dan luas telapak kaki kita. Kemudian penerapannya, penggunaan paku, pisau, dan sepatu yang haknya tinggi memanfaatkan konsep tekanan untuk memperkecil efek dari tekanan tersebut. Ya, pisau misalkan bagian ujung ketika ditekan pada bagian pegangannya itu akan memberikan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian paku, ya paku biasanya di bagian ujungnya diberi runcing supaya apa? Ketika dipukul oleh palu, bagian yang runcing tadi memberikan tekanan yang begitu besar. Karena di belakang ada tekanan yang begitu besar sehingga bagian ujung paku tersebut masuk ke dalam kayu, masuk ke dalam tembok, ya. Dan sepatu yang hak tinggi atau high heel dikenal dengan bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu, itu memberikan tekanan juga yang bagian runcingnya. Dan memang kalau misalkan setiap hari menggunakan high heel atau sepatu yang berhak tinggi, itu biasanya pada perempuan yang kakinya itu pasti pegal, ya pasti pegal. Tetap lebih nyaman yang tidak menggunakan hak tinggi. Tekanan pada zat cair. Nah, di sini ada hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya di sini pada proses penerapan. Di sini ada bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu apa? Lihat di gambar Bapak Ibu semua. Di situ ada seperti tabung ya, tabung yang saling berhubungan satu sama lainnya. Kemudian dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik yang seperti apa? Dongkrak hidrolik biasanya digunakan pada kendaraan bermotor yaitu mobil ketika mengganti ban.
ya mengganti ban. Itu selalu menggunakan dongkrak untuk mengangkat bodi mobil dan mengganti ban tersebut. Kemudian rem hidrolik atau dikenal dalam istilah kita rem cakram, ya rem cakram. Itu proses penerapannya sama, tekanan zat cair. Pak, masa di rem hidrolik ada tekanan zat cair? Lihat di bagian atas. Ketika kita akan memegang rem pada sepeda motor, di bagian pinggirnya terdapat zat cair atau dikatakan olinya, ya pelumasnya untuk rem hidrolik atau rem cakram. Tekanan hidrostatis, tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair. Semakin dalam suatu titik dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Rumusnya, P sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana Rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian PG, percepatan gravitasi bumi. Ya. Kemudian H, kedalaman satuannya meter. Tekanan pada zat gas. Di sini, tekanan yang dihasilkan oleh berat lapisan udara di atas suatu permukaan, tekanan udara berkurang seiring dengan peningkatan ketinggian. Yang pertama ada proses penerapannya pada barometer, kedua pompa angin, ya pompa angin, dan yang ketiga balon udara. Itu semua proses penerapan tekanan gas, ya tekanan udara. Karena apa? Karena misalkan pada pompa angin, ya pompa angin, kita selalu memberikan angin atau tekanan pada pompa supaya angin yang ada di pompa tersebut berpindah pada bagian ban. Balon udara itu bisa membawa beban, ya membawa beban sekitar 3 sampai 5 kintal atau 4 sampai 5 orang itu berada di bawah ruangan yang di bawah balon gas tersebut, ya. Kemudian penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada teknologi, pompa hidrolik, mesin pres, balon udara, dan pesawat terbang. Kemudian biologi, tekanan darah, mekanisme, dan pernapasan. Teknik sipil, pondasi bangunan dan bendungan. Bangunan ini dapat Bapak Ibu lihat semua, ini ada rangkaian dari besi untuk apa? Memperkokoh bagian bawah bangunan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semua warga belajar PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis, materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.